pagi adik-adik. Kita kembali lagi di IHMPT Online 27 September 2020. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua ya? Sebelum kita mulai, Kak Anya undang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, bagaimana nih ujian di sekolah kalian masing-masing? Udah selesai atau lagi deg-degan nungguin hasilnya ya? Kak Anya harap kalian harus tetap semangat ya, dan jangan lupa berdoa dan bersaat teduh. Karena tanpa melibatkan Tuhan, usaha kita akan sia-sia. Oke adik-adik, Kak Anya undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 5, bait yang pertama, bernyanyilah biduan muda-mudi. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami dapat bertemu meskipun secara daring, tapi kami yakin Engkau tetap hadir dan memberkati jalannya ibadah ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang memberitakan, juga kepada adik-adik yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kami pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni dan layakkanlah diri kami Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Katia undang untuk buka Alkitabnya dari Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12. Firman Tuhan hari ini cuma satu ayat ya adik-adik. Karena itu kita akan bacanya bersama-sama ya. 1, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekian jauh firman Tuhan ya adik-adik. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar kembali tentang kitab Amsal. Ya. Ini kita tidak terasa nih adik-adik ya, udah tiba di akhir minggu kita di bulan September. Ya, kalau adik-adik perhatikan pembacaan kita selama bulan September, ada 2 kali dalam ibadah itu kita membahas tentang kitab Amsal. Nah, adik-adik tahukah latar belakang tentang kitab Amsal ditulis oleh siapa adik-adik? Ya, pasti udah tahu ya, ditulis oleh Salomo. Tetapi dalam seluruh kitab Amsal ada 2 pasal yang ditulis bukan oleh Salomo. Nah, ini untuk pengetahuan bagi kita-kita semua ya. Yaitu di Amsal pasal 30 dan Amsal pasal 31. Ya. Yaitu di Amsal pasal 30 ditulis oleh Abur dan pasal 31 ditulis oleh Raja Lemuel. Ya. Nah, adik-adik kalau kita baca tentang Amsal, itu latar belakangnya itu pasti tentang ucapan-ucapan yang bijak. Lalu kita juga cermati tentang nasihat ya. Ada nasihat-nasihat, ada teguran, ada kata-kata didikan dan kata-kata hikmat. Ya, karena arti Amsal dalam bahasa Ibrani adalah misel atau masal yang berarti ucapan bijak, perumpamaan atau peribahasa yang berhikmat. Dalam firman Tuhan hari ini kita mengupas lebih dalam di Amsal 23 di ayatnya yang ke-12.
Di sini dikatakan adik-adik arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, kalau kita cermati ada dua indera yang dipakai di ayat ini, yaitu mata, ya. Di ayat yang ke-12 di yang pertama dibilang apa? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Mengarahkan perhatian. Artinya ada indera mata yang dipakai oleh Amsal di sini, ya adik-adik ya. Kenapa mata itu sangat penting? Ya, menurut adik-adik kenapa nih? Harus mengarahkan perhatian kepada didikan, ya. Karena ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah apa yang kita pandang, kita perhatikan pasti mempengaruhi pikiran kita. Baik bisa sisi negatifnya atau sisi positifnya. Apa yang kita pandang itu mungkin kita lihat dari, wah kita berpikir, wah ini bisa berakibat negatif kepada saya atau bisa berakibat positif juga kepada kita. Nah, maka dari itu hendaklah kita senantiasa menjaga pandangan dan perhatian kita kepada hal-hal yang membangun ya adik-adik. Nah, Amsal 23 tadi mengatakan bahwa mengarahkan ke didikan. Ya, apa sih didikan? Didikan tentang apa? Didikan tentang tentunya tentang firman Tuhan, ya. Bahwa kita harus belajar terus mengarahkan perhatian kita kepada firman Tuhan, kepada ayat-ayat di dalam Alkitab, ya. Ada juga kita juga harus memperhatikan didikan-didikan di sekolah, ya. Karena di dalam didikan di firman Tuhan, di sekolah, di rumah, iman kita dibangun adik-adik dan sikap kita juga dibangun untuk menjadi semakin hari menjadi lebih baik ya. Mari Katia ajak adik-adik untuk buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ada relevansinya dengan ayat ini ya. Katia akan bacakan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa adik-adik? Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari firman Tuhan, dari didikan-didikan firman Tuhan. Karena di situ kita diajarkan untuk kalau kita salah, kita harus memperbaiki kelakuan kita dan kita dididik di dalam kebenaran. Tidak ada firman Tuhan yang salah adik-adik. Kalau kalian tetap berpegang pada firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, menaruh mata kalian kepada ayat-ayat Alkitab di dalam firman Tuhan, maka niscaya hidup kita pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Dan di dalam Amsal 23 ayat 12 ini, bait yang berikutnya dibilang, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, telinga. Tuhan menciptakan kita 2 telinga dan satunya mulut. Kenapa ya adik-adik ya? Kita punya 2 telinga tapi hanya punya 1 mulut. Nah, tujuannya agar supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita lebih banyak berbicara. Oke adik-adik, kita buka dari Yakobus 1 ayat 19. Ya, kita juga ada ayat referensi buat kita semua. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kenapa adik-adik Tuhan menghendaki kita untuk lebih banyak mendengar kata-kata yang membangun. Apa yang kita dengar tidak semerta-merta kita langsung proses, langsung kita ucapkan. Bisa jadi ya, apa yang kita dengar itu hoaks, berita-berita yang salah, atau berita-berita yang tidak membangun iman kita. Karena itu seperti Yakobus bilang, hendaklah kita lebih banyak mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Dan untuk yang dimaksudkan oleh Amsal ini mendengar tentang apa adik-adik? Mendengar tentang firman Tuhan, ya. Kata-kata yang membangun, kata-kata pengetahuan, ya, yang ada di dalam firman Tuhan. Hendaklah segala sesuatu itu kita kembalikan kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab segala sesuatu tertulis dengan jelas bahwa awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan.
Ya adik-adik, Raja Salomo juga mendapatkan hikmat dengan cara bertekun dalam firman Tuhan dan mencintai didikan-didikan. Sehingga ia bisa menjadi raja yang bijaksana. Yang paling penting, poin paling penting adalah semua itu karena Raja Salomo tidak lepas dari sikapnya yang takut akan Tuhan. Nah adik-adik, dari kitab Amsal ini kira-kira apa yang Tuhan mau kita aplikasikan dalam hidup kita hari lepas hari adik-adik? Yang pertama, sebagai teruna kita harus mempunyai sikap takut akan Tuhan, ya. Karena seperti judul kita, takut akan Tuhan adalah apa adik-adik? Awal dari pengetahuan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Takut yang bukan ngeri atau ketakutan akan sesuatu adik-adik ya. Tetapi takut akan Tuhan lebih kepada rasa hormat dan takjub akan kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Contohnya apa? Ketika kita mau berbuat dosa, kita mau bohong, kita mau nyontek, kita mau melawan orang tua, kita langsung mengurungkan niat karena kita takut akan Tuhan. Ya, sikap itu yang harus kita miliki sebagai teruna-teruna Kristen. Dari mana rasa sikap atau takut akan Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kita? Karena dari kita mencintai firman Tuhan dan didikan-didikan. Ya adik-adik ya, kembali lagi firman Tuhan adalah pedoman hidup. Karena itu Katia tidak pernah bosan-bosan dengan kakak-kakak lain juga ya, untuk membawa adik-adik bersaat teduh setiap hari, mengirimkan lewat SBTH harian yang direkam oleh kakak-kakak lalu dikirim ke WhatsApp grup kalian masing-masing. Mungkin kalian berpikir, males kak bukanya gitu, atau apaan sih nih, kagak jelas banget kakak-kakak bikin-bikin kayak gini. Nah, coba adik-adik sesekali buka dan dengarkan. Karena itu adalah firman Tuhan yang membangun hidup kita hari lepas hari. Ketika kita bangun pagi, kita harus ingat nomor satu adalah mengutamakan Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berdoa, dan sikap takut akan Tuhan lama-lama kita akan dapat di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua adalah jadilah teruna-teruna yang memiliki hikmat. Seperti Raja Salomo, ia beroleh hikmat dengan cara bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan dan mencintai pendidikan. Hikmat itu dapat diartikan kebijakan atau kearifan atau kemampuan memahami akan sesuatu. Hikmat itu datangnya dari Allah adik-adik ya. Hikmat itu caranya tentu dengan bertekun baca Alkitab, firman Tuhan ya, dan juga mendengarkan didikan-didikan yang ada di sekitar kita. Dari sekolah, dari mama papa kita, sehingga setiap hari kita dimampukan untuk berhikmat, memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Ciri-ciri teruna yang berhikmat itu adalah teruna yang mampu mengatur waktunya antara belajar, bermain, beribadah, harus jalan dengan seimbang adik-adik. Dan juga teruna yang berhikmat itu mampu menyaring mana yang baik dan buruk untuk kehidupannya, ya. Nah, adik-adik, takut akan Tuhan dan hikmat itu harus berjalan bersama-sama. Karena itu terus andalkan kuasa Tuhan dan terus mendengarkan nasihat dan teguran dari guru, dari orang tua, ya. Kita jangan menganggap orang tua kita atau kakak kita yang lebih tua dari kita, cerewet. Nah, biasanya anak-anak muda begitu tuh, ya. Sok tahu nih mama papa kakak-kakak aku paling benar. Nah, coba adik-adik mulai sekarang merendahkan diri. Kalau adik-adik ingin punya hikmat yang dari Tuhan, rendahkan diri kalian. Lebih banyak mendengar, ya adik-adik ya. Lalu jangan juga menepis teguran-teguran, ya. Kalian harus lakukan yang baik ya, teguran-teguran kalian resapi dan kalian lakukan di dalam hidup kalian. Nah adik-adik, hendaklah kita dapat berkomitmen menjadi teruna yang takut akan Tuhan, teruna yang berhikmat, rajin belajar dan tidak mengeluh dalam menempuh pendidikan yang saat ini mungkin secara online kadang membosankan. Tetapi adik-adik, pakailah hikmat Tuhan, ya. Pakailah juga mata,
kuping kita untuk fokus kepada pengetahuan-pengetahuan yang membangun, fokus kepada masa depan, dan sehingga kepintaran kita dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hendaklah kita pintar dan takut akan Tuhan harus sejalan dan menjadi teruna yang berhikmat dan dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan, kami ingin berdoa bagi sekolah kami, kiranya Engkau memampukan kami menjadi teruna-teruna yang berhikmat, teruna-teruna yang selalu mengandalkan Engkau, dan teruna-teruna yang fokus kepada masa depan. Tuhan, walaupun kami bersekolah daring, tapi kiranya penyertaan-Mu tidak terputus bagi kami. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang sudah atau belum mengikuti ujian, biarlah apapun hasilnya nanti, ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami, berikan mereka kekuatan, kesabaran dalam membimbing kami. Dan ampunkan salah dan dosa kami apabila kami tidak sopan terhadap orang tua kami dan juga sulit untuk dinasehati. Tuhan, ajarkan kami dan bantu kami untuk berkomitmen agar kami bisa membanggakan orang tua kami di kemudian hari. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan, kami membawa adik terkasih kami, Andre, dan juga berserta dengan keluarga. Yang beberapa hari yang lalu, ayahanda terkasih telah Engkau panggil Tuhan ke pangkuan-Mu. Tuhan, jikalau ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik, karena itu berikanlah Andre dan keluarga kekuatan untuk dapat menerima setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, Andre juga dan Mama masih dirawat intensif di rumah sakit dan juga telah beberapa kali menjalani operasi untuk jaringan kulit. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya proses kesembuhan daripada Andre dan Mama. Tuhan, kami tahu banyak biaya yang dibutuhkan dan juga mungkin obat-obatan dan donor darah yang diperlukan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya Andre dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau akan sediakan setiap biaya, setiap orang-orang yang akan mendonorkan darah, setiap keluarga yang akan berjaga silih ganti untuk mereka. Karena itu Tuhan, kuatkan hati dan iman Andre dan mamanya, sehingga ketika nanti mereka boleh sembuh, mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga saat ini ingin berdoa. Secara khusus kami juga bawa bangsa terkasih kami, bangsa Indonesia. Tuhan, saat ini pandemi ini sangat membuat rakyat ataupun orang-orang di dunia ini Tuhan kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita Tuhan. Banyak yang di PHK, banyak yang kesulitan makan, banyak yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Banyak juga tenaga-tenaga medis yang berkurang, tempat-tempat tidur, ICU di rumah sakit yang berkurang. Tuhan, secara manusia kami takut Tuhan akan pandemi ini. Tetapi kembali kepada mata iman kami melihat bahwa ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa atas Indonesia, atas dunia ini Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya, mampukan kami Tuhan untuk selalu berdiri teguh menatap masa depan kami Tuhan. Kalau orang-orang bilang dunia sudah tidak sehat, dunia banyak virus-virus yang mematikan, tapi melalui mata iman kami punya Allah yang lebih dari segala sesuatunya Tuhan. Karena itu kuatkan hati dan pikiran kami, berikan kami kekuatan dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan iman percaya kami. Ajar kami untuk selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus bagi gereja kami, GPIB Immanuel Depok, dan secara khusus untuk Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Depok. Biarlah ya Tuhan, ini kami para pelayan-Mu, ini kami para teruna-teruna adik-adik layan kami ya Tuhan.
Kami tidak dapat bertemu satu dengan lainnya Tuhan. Hanya secara online kami dapat menyapa mereka. Kami tahu Tuhan, meskipun secara daring, tangan Tuhan terus bekerja. Tuhan lawat adik-adik kami yang sakit. Tuhan lawat adik-adik kami yang rindu akan bersekutu dengan Engkau. Hadir dan legakanlah hati mereka Tuhan. Kami ingin virus ini segera berlalu. Kami bisa saling memeluk adik-adik kami dan kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kakak-kakak layan yang terlibat dalam proses syuting, editing, sampai upload untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online di YouTube. Biarlah apa yang boleh kami lakukan semata-mata bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan lewat adik-adik kami. Karena itu jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kuatkan hati dan iman kami ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala beban. Inilah rangkaian doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan bersama keluarga dengan beberapa cara di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, Katia akan bacakan warta teruna untuk hari ini. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, orang tua dari teman kita, adik layan kita, Andreanus Hermanto, yang kami sebut dengan hormat almarhum Bapak Agus Hermanto atau Bapak Wawan, pada hari Senin 14 September 2020 pukul 00.30 WIB, dalam usia 44 tahun. Almarhum merupakan salah satu korban ledakan tabung gas yang terjadi beberapa waktu yang lalu di rumah almarhum. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, khususnya untuk Andre dan mamanya yang sampai saat ini masih terus menjalani rangkaian operasi secara intensif di rumah sakit. Dan kondisi terbaru saat ini, Andre masih dalam tahap pemulihan. Mari adik-adik, Katia ajak adik-adik untuk menyisipkan dalam doa kalian secara pribadi. Berdoa bagi Andre dan keluarga, supaya Andre dan Mama terutama diberikan kekuatan, diberikan ketabahan. Dan biarlah Andre dan Mama tetap kuat dalam menjalani hidup hari lepas hari. Akhir kata, kami atas nama seluruh pelayan dan pengurus teruna GPIB Immanuel Depok mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak undang untuk bangkit berdiri. Dan sebagai pujian pengutusan, kita bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 208, bait yang pertama, Takut Akan Tuhan.
Adik-adik, jadilah teruna yang berhikmat, teruna yang takut akan Tuhan, dan teruna yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Kak Anya dan kakak-kakak semua ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Adik-adik jangan lupa untuk bersaat teduh lewat SBTH online yang direkam dan dikirimkan oleh kakak-kakak ke grup WA kalian masing-masing. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.